7 penyebab sholat tidak diterima. Sholat adalah kewajiban bagi umat muslim. Jika rajin sholat, segala harapan dan kehidupannya akan dilancarkan, mendapatkan ketenangan jiwa, dan selalu mendapat perlindungan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengabulkan doa umatnya melalui sholat dan memberikan petunjuk serta kemudahan untuk jawaban doa yang diucapkan dalam sholat. Rasulullah SAW pernah bersabda, doa adalah ibadah. Ada beberapa penyebab sholat tidak diterima. Umat muslim harus mengetahui penyebabnya dan menghindarinya. Berikut penyebab sholat tidak diterima yang perlu diketahui. 1. Sering berbuat maksiat. Sering berbuat maksiat bisa menyebabkan sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali seseorang sangat menikmati kebahagiaan duniawi sehingga melupakan Allah. Perbuatan dosa ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. 2. Tidak pernah bersyukur. Allah selalu memberikan kenikmatan dan mencukupi semua kebutuhan umatnya. Namun sebagai manusia, seringkali kita lupa bersyukur atas nikmat Allah pada saat kita melakukan sholat. Seseorang yang tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah membuat doa dan sholatnya tidak diterima. Dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. 3. Setengah hati melakukan sholat. Sholat adalah kewajiban bagi umat muslim yang harus dilakukan dengan ikhlas. Kalian tidak boleh terpaksa atau setengah hati melakukan sholat dalam keadaan apapun. Allah tidak akan menerima segala doa yang dilakukan dengan terpaksa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan di mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpahnya. 4. Tidak mengangkat kedua tangan saat mengucapkan doa. Tidak mengangkat kedua tangan saat mengucapkan doa dalam sholat bisa membuat sholat tidak diterima. Aisyah radhiyallahu an bersabda bahwa sesungguhnya beliau melihat Rasulullah berdoa sambil mengangkat tangan dan berkata, ya Allah, sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia. 5. Durhaka pada orang tua. Penyebab sholat tidak diterima dan terakhir adalah karena durhaka terhadap orang tua. Allah berfirman, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapikan adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. 6. Membicarakan aib orang lain. Jika seseorang rajin melakukan sholat tapi sering membicarakan aib orang lain, maka bisa membuat sholat tidak diterima. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa.
Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, serta janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. 7. Berlebihan dalam hal mubah. Mubah adalah sesuatu yang diperintahkan, tapi apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Contoh perbuatan mubah terdapat dalam firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan galaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitur Rahman. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya."